Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita datang memuji, bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Sebab itu kami mau berserah penuh ke dalam tangan roh, jiwa, dan tubuh kami. Aman di dalam-Mu. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sembah Kau, Allah Maha Hidup, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu, ku
sekali katakan sembah Allah Maha Kudus. Tinggikan Allah Maha Tinggi, usahakan pujian aku dalam mimpi aku, Tuhan, dalam mimpi aku, Tuhan, dalam mimpi aku, kami berserah padamu, roh, jiwa, dan tubuh kami amat tinggal langsung. Selamanya selamanya sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Kami menyembah. Kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, ya Allah, sungguh baik, teramat baik Engkau bagi kami Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur, kami sembah,
Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Dan kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang memimpin langkah hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menjaga dan melindungi. Bahkan Engkau yang memberkati kami. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan Engkau gunung batu, tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan, kota benteng yang teguh, menara keselamatan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
Kau ajaib, kau mulia, kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib Tuhan. Terpujilah nama, terpujilah namamu. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu, Tuhan. Kami kuat, kami aman di dalam-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat padamu. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, kami aman Tuhan. Kami tetap tenang, sebab Engkau beserta kami. Kau menjaga yang setia atas hidup kami. Sebab Kau gembala yang baik. Terima kasih, terima kasih. Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus. Pujilah. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang teduh di dalam Engkau. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju pada
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu, Allah jawablah hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepadamu, tinggal di dalam dengan tentram, dalam damai sejahtera. Sebab itu kami mau terus tinggal padamu, dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Dan kami percaya dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Suaranya masih di mute. Oke, selamat pagi dengan semua. Pagi. Hari ini kita di Zakaria 9. Saya bacakan nih. Judulnya, berikutnya ucapan ilahi atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan ada di negeri Hadrak dan perhentiannya di Damsik.
Sebab kepada Tuhanlah tertuju mata umat manusia, seluruh suku Israel. Hamat yang berbatasan dengannya juga Tirus dan Sidon, sebab mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu, serta emas seperti lumpur di jalan. Tetapi sekarang Tuhan akan mengambilnya dan akan melemparkan kekuatan Tirus ke dalam laut, sedangkan kota itu sendiri akan dilahap api. Askelon akan melihatnya, lalu menjadi takut. Gajah juga, lalu sangat gemetar. Ekron pun demikian, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Di Asdod akan tinggal keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan menyingkirkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Mereka yang tersisa akan menjadi milik Allah kita. Mereka akan menjadi seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron pun menjadi seperti orang Yebus. Aku berkemah di rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Sebab sekarang aku mengawasinya dengan mataku sendiri. Hmm. Kalau ayat 1 sampai ayat 8 ini ucapan ilahi atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Hmm. Yang saya dapat dari sini, sekalipun bangsa-bangsa seluruh umat manusia mungkin tidak mau mengenal Allah atau tidak kenal Allah, tapi kuasa Allah tetap berlaku atas bangsa-bangsa ini. Hukuman Tuhan tetap berlaku atas bangsa-bangsa ini. Ya. Mereka yang mendirikan tembok, benteng bagi dirinya di ayat 3, menimbun perak seperti debu, serta emas seperti lumpur di jalan. Mungkin bangsa-bangsa eh, yang berkuasa ya, yang kaya, yang berkuasa dan menolak Tuhan. Tapi hukuman Tuhan tuh tetap berlaku atas mereka. Walaupun mereka menolak Tuhan, tapi kuasa Tuhan tetap berlaku atas mereka. Jadi yang bisa kusimpulkan dari ayat 1 sampai 8 ini, sekalipun mungkin kita kaya, berkuasa, tetap utamakan Tuhan. Tetap jadikan Tuhan tuh satu-satunya penguasa atas hidup kita. Andalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita yang bisa menyelamatkan kita. Tapi hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Nah, saya lanjutkan untuk perikop tentang kedatangan Raja Damai di ayat ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kalau 9-10 ini nubuat tentang kedatangan Yesus. Kalau kita melihat biasanya kita melihat kalau mungkin zaman dulu punya di film-film, kalau seorang penguasa datang tuh naiknya tak mungkin pakai keledai ya, pasti pakai kuda yang gagah gitu loh. Tapi yang kita lihat di sini Raja Damai kita tuh datang dengan keledai. Berarti seorang penguasa, seorang raja yang
rendah hati, lemah lembut, dan apa ya, membawa damai pada bangsa-bangsa. Kontras sekali kalau kita melihat dengan keadaan kita sekarang ini ya. Kalau kita lihat negeri kita ini apa ya, penguasanya itu sepertinya arogan, tidak mau mendengarkan isi hati rakyat, tidak mau mengerti. Makanya bisa terjadi apa, demo, kerusuhan gitu banyak ya. Nah, yang perlu kita pelajari itu sebagai, mungkin kalau kita mengalami kesempatan diberi Tuhan sebagai orang yang memiliki kuasa, penguasa, pejabat atau apapun lah, kita mau belajar seperti Kristus, rendah hati, lemah lembut, membawa damai, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi seorang penguasa yang apa ya, yang luar biasa lah, yang mungkin kita tidak bisa temukan sekarang di dunia ini, mungkin ya. Tapi kayaknya nggak pernah ada penguasa seperti inilah. Jadi itu yang aku dapat dari 9 dan 10. Terus selanjutnya, berikut selanjutnya, Israel dipulihkan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai para tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melenturkan Yehuda bagiku seperti busur dan mengisinya dengan Efraim. Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai negeri Yawan. Aku akan memakai engkau seperti pedang, seperti pejuang. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melesat seperti kilat. Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan maju menyerang dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi serta menghancurkan batu-batu umban. Mereka akan minum dan bersuara riuh rendah seperti mabuk anggur, meluap seperti bokor penyiraman, berlumuran seperti sudut-sudut mazbah. Tuhan Allah mereka pada hari itu akan menyelamatkan mereka. Umatnya seperti kawanan domba. Sungguh seperti Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap di tanahnya. Sungguh alangkah baik dan alangkah indahnya mereka. Taruna berkembang karena gandum dan anak darah karena anggur. Amin. Nah, perikop terakhir ini Israel dipulihkan. Jadi Tuhan tuh tidak bisa melupakan perjanjiannya dengan orang-orang Israel. Senakal-nakalnya mereka, eh, terus sebanyak apapun kesalahan mereka, pasti Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Kembali Tuhan memulihkan mereka, eh, seperti kita ketahui ya, walaupun sudah dibuang, tapi diberi kesempatan lagi untuk balik ke Israel. Seperti itu. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Jadi yang saya dapat dari yang perekom ini, kita tuh eh, harus dan tetap andalkan Tuhan. Mungkin kita bisa jatuh, bisa salah, tapi jangan takut untuk kembali sama Tuhan, minta ampun, datang untuk dipulihkan dan setia berjalan bersama Tuhan sampai kita melihat eh, kemenangan demi kemenangan, kita berjalan dengan Tuhan dan kita menjadi pemenang. Nah, itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tentu ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan, nasihatkan kepada kita dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Tentu yang pertama kita mau bersyukur bahkan dengan rasa bangga. Seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan di awal, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat, bukan saja atas hidup kita, tapi atas seluruh bangsa, bahkan atas seluruh semesta ini. Jadi jangan pernah takut karena kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil baginya. Dan itu mengingatkan kita untuk seperti apa yang tadi Ibu Ros katakan, ya jangan andalkan hal-hal yang fana dalam dunia ini. Bersyukur buat jabatan kalau Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur untuk harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur untuk koneksi, relasi, eh, fasilitas, infrastruktur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi jangan pernah andalkan itu, jangan gantungkan harapan kita pada hal-hal yang seperti itu. Tapi biarlah kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas semesta ini, atas segala bangsa, atas hidup kita, kepadanya kita bergantung dan berharap penuh. Maka kalau digambarkan di perikop yang kedua tadi, ya biarlah kita menjadi seperti keledainya yang ditunggangi oleh Tuhan. Keledai itu gambaran kelemahan, keledai itu gambaran kebodohan, keledai itu gambaran ketidakmampuan. Dan ayat-ayat itu kan digenapi waktu Yesus masuk ke Yerusalem, naik seekor keledai muda yang belum pernah memikul beban, dan Yesus dielu-elukan sebagai raja. Nah, biarlah hidup kita ini ditunggangi oleh Yesus, dikendalikan oleh Yesus, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh keinginan kita. Dan memang kalau secara daging rasanya itu nggak enak banget. Tapi kalau kita melihat kisah di mana Yesus waktu dielu-elukan, ketika dia menunggangi seekor keledai muda, bukankah artinya keledai itu juga menikmati pujian-pujian itu, bahkan menikmati penghormatan itu? Karena kalau kita ingat kisah itu, maka orang-orang menghamparkan baik jubah mereka, baik ranting-ranting pohon, palem, eh, karena memang mungkin zaman dulu nggak ada gelar karpet merah sebagai bentuk kehormatan seperti zaman sekarang. Tapi itulah bentuk kehormatan yang diberikan oleh orang-orang yang menyambut Yesus pada waktu itu. Dan bukankah berarti keledainya itu juga yang dikendalikan, dikendarai, ditunggangi, itu juga menikmati apa yang Yesus nikmati. Walaupun sekali lagi untuk kita mau hidup dikendalikan oleh Tuhan, terkadang daging kita bisa berontak. Tapi kebenaran yang harus kita tangkap hari ini, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kita, biarlah sungguh-sungguh hidup kita ini dikendalikan oleh Yesus, ditunggangi oleh Yesus, bukan oleh hal-hal yang lain. Ya, segala sesuatu kalau ditunggangi oleh Yesus, tentunya itu akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Tapi beda kalau yang menungganginya itu keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang tentu itu dilatar belakangi oleh bapa segala dusta, yaitu iblis. Itu pasti akan membawa kepada kehancuran. Jadi mari hari ini kita periksa hati kita lagi, siapa yang mengendalikan hidup kita? Keinginan kita atau keinginan Tuhan? Kemauan kita atau kemauan Tuhan? Itu hal yang kedua yang tadi Ibu Ros sudah sampaikan. Dan yang ketiga tentunya kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu setia. Bukan saja kita sebagai Israel rohani Bapak Ibu, tapi Israel secara jasmani, ya kita tahu kalau negara ini masih ada sampai hari ini, walaupun sempat melewati rentang waktu yang panjang sejak tahun 70,
ketika mereka dimusnahkan oleh Jenderal Titus dan benar-benar mereka terserak ke segala bangsa, mereka sepertinya hilang di telan bumi, tapi Tuhan itu nggak pernah lupa akan janjinya. Bahkan sekalipun ketika manusia menganggapnya sudah lupa. Karena memang kasih Tuhan, panjang sabar Tuhan itu kadang nggak bisa dimengerti. Tapi kita ingat, 1.000 tahun bagi kita itu sebenarnya cuma 1 hari bagi Tuhan. Jadi sebenarnya ya bagi Tuhan sih nggak lama. Cuman dalam hitungan waktu manusia saja kelihatannya seperti lama. Sehingga tahun 48 Israel terkumpul lagi jadi sebuah bangsa dan sampai hari ini dan saya percaya sampai akhir zaman nanti sampai Yesus datang kali yang kedua urusan Tuhan dengan Israel itu akan dituntaskan untuk Tuhan menunjukkan kasih setianya untuk menyatakan janjinya itu ya dan amin. Nah, apa yang dapat kita pelajari sekali lagi? Ya kita bersyukur kita punya Tuhan itu yang setia. Dia nggak pernah ingkar janji. Jadi mari belajar untuk kita juga setia kepada Tuhan. Bahkan diajar oleh firman Tuhan ya dalam hal-hal yang kecil kita setia. Sehingga Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Dan seperti yang kemarin juga, bukan kemarin ya, karena semalam saya menyiapkan renungan untuk pasal 13 dari kitab Zakaria. Karena memang kan akan ada yang namanya pengujian, pemurnian, seperti perak, seperti emas. Dan doa kita bersama, karena di kitab Daniel juga disampaikan hal seperti itu, ada pemurnian, penyaringan, penyucian, bahkan di dalam kitab Wahyu juga akan ada screening seperti itu, nggak cukup cuma dipanggil, dipilih, tapi tetap setia nggak? Nah, menjadi doa kita bersama, kita yang sudah dipanggil Tuhan terdahulu, kita juga akan tetap terdahulu sampai akhir nanti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menggenapi apa yang Yesus katakan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Kan hari-hari ini kita percaya akan ada banyak tuayan, ada banyak jiwa-jiwa baru, dan tentu sebagai jiwa baru biasanya orang akan antusias, gairah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kemudian Yesus datang. Wih, alangkah enaknya. Tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak jadi jenuh, walaupun sudah mungkin 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun jadi orang Kristen, jangan letih lesu. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dan doa kita bersama jangan sampai saat itu tiba kita sudah mundur apalagi terhilang. Tapi doa kita bersama sampai pada waktu sangkakala Allah itu berbunyi. Tuhan tetap mendapati iman itu dalam hidup kita. Tuhan tetap mendapati gairah, semangat itu dalam hidup kita. Karena roh Tuhan itu menyala-nyala. Sekali lagi kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan setia. Seperti apa yang kita baca di perikopnya ketika Israel dipulihkan kembali. Dan hari-hari ini kita melihat sekali lagi, Tuhan sedang memulihkan Israel. Dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Bukan saja untuk Israel secara jasmani, dan tentunya kita sebagai Israel rohani. Masing-masing saya nggak tahu kapan Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak Ibu. Tapi biarlah Tuhan mendapati kita tetap setia. Seperti dia adalah setia sampai akhir hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini dari apa yang tadi sudah sampaikan Ibu Ros. Silakan Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang kita dapat. Oke, kalau tidak ada silakan Pak Yosia yang berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Ibu Ros. Baik Bapak Ibu, mari kita doa sepakat pada pagi hari ini. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini.
untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas semesta, namun Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa supaya hidup kami hanya mengandalkan kepada Engkau, bukan kepada kekuatan kami, bukan kepada semua yang kami miliki ya Bapa. Tetapi kami hanya mengandalkan Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Bapak, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan bahwa Engkau Tuhan boleh memakai orang-orang seperti kami, orang-orang yang sederhana. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menunggangi keledai liar ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang mampu memulihkan hidup kami. Namun Engkau juga menggunakan kami yang seperti keledai liar ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk penggenapan janji Tuhan dalam kondisi negara kami yang tidak baik-baik saja ya Bapa. Karena kami percaya bahwa semua adalah penggenapan dari janji Tuhan. Dan janji Tuhan akan menyertai kami, setiap orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tetapi Engkau ya adalah Allah yang senantiasa memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar dalam setiap problem dan permasalahan. Ajari kami juga untuk kami belajar untuk menghargai setiap pemimpin yang ada di negara kami. Karena kami percaya bahwa setiap pemimpin itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami, untuk Bapak Ahyong, pasca operasi bypass jantung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan, Engkau terus memulihkan kesehatannya. Engkau menahirkan setiap eh, organ-organ tubuhnya ya Bapak. Kami berdoa juga untuk kondisi kakinya yang kalau saat ini ada sedikit mengalami pembengkakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menjamah kakinya ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kondisi paru-parunya. Kalau beberapa hari yang lalu ada cairan yang masuk di dalam paru-parunya. Kami berdoa ya Bapa, semuanya karena kasih karuniamu, Tuhan yang boleh menjamah. Jadilah pulih dan jadilah sehat ya Bapa. Bapak berdoa, kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Nova setelah pasca opname eh, yang kalau saat ini juga kalau sedang opname, kalau sudah juga sudah keluar ya Bapak, untuk sakit kepalanya ya Bapak, kami berdoa Tuhan Kau yang menjamah sakit penyakitnya Bapak. Kami percaya karena Engkaulah Tuhan sumber pemulihan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa eh, untuk ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Bapak. Tuhan kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara Ibu Ros berkati setiap eh, pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk keluarganya, untuk terus pergumulannya kepada anak-anaknya, Bapak. Kami percaya, Bapak, Tuhan, Engkau selalu menolong kehidupannya. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, ya, Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Kami percaya bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap kami juga anak-anakmu ya Bapak untuk terus berperan di dalam bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berkenan kepadamu ya Bapak. Karena kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan di dalam negara ini yang punya hati untuk melayani Engkau ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang terpanggil untuk melayani Engkau ya Bapak. Kalau saat ini juga kondisi bangsa negara yang tidak baik-baik saja dalam hal toleransi, tapi kami percaya Bapa bahwa di dalam setiap permasalahan ada rencana Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Ajari kami untuk mempunyai integritas supaya setiap orang melihat kami orang bisa percaya kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pelita supaya Tuhan juga eh, boleh memakai setiap pemimpin yang ada di tempat kami ini ya Bapa dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan supaya terus berpegang kepada firman Tuhan, terus semakin mengasihi sesama ya Bapa dan terus boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami, bagi tempat di mana kami boleh hadir ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita
berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu untuk pemeliharaan-Mu pada kami sampai hari ini. Terima kasih Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau tetap setia di dalam Engkau. Dan satu hal yang hamba minta Tuhan, agar setiap kami Tuhan, anggota Koram Deo ini Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kerendahan hati Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah Tuhan, kami membawa damai. Membawa damai-Mu, memperkenalkan damai-Mu bagi orang lain dah di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan, Engkau berkati dan jadikan berhasil. Biarlah itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.